Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Saat ini, Long Hao Shen baru saja menyelesaikan langkahnya, dan dengan waktu yang singkat, ia telah memasuki dalam domain kehidupan Raja Eastern. Ia merasa seolah-olah berada dalam keadaan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi jantung keabadian di dadanya terus berdetak, seolah-olah terus memulihkan energi spiritualnya. "Hei manusia, mengapa kamu memasuki wilayahku?" ucap Raja Eastern. Suara Raja Eastern terdengar sangat keras, dan itu sangat berbeda dengan tubuhnya. Long Hao Shen menjawab dengan suara yang dalam. "Raja Eastern, untuk keinginan egois kamu sendiri, kamu membuli yang lemah, dan melakukan kejahatan pemusnahan klan. Aku akan membuatmu membayarnya hari ini," jawab Long Hao Shen. Setelah Long Hao Shen mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pedang Arya dari Dewi Cahaya langsung bergabung dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light. Cahaya pelangi yang menyilaukan segera naik, dan domain Dewa Cahayanya berdesir keluar seperti riak air. "Omong kosong," teriak Raja Eastern. Raja Eastern mengutuk dengan keras, lalu mengacungkan kapak besar dan palu besarnya pada saat yang sama. Segera, domain kehijauannya berubah menjadi tanaman yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan menyerang domain Dewa Cahaya Long Hao Shen. Segera setelah cahaya hijau memasuki cahaya emas beraneka warna, hasilnya persis sama dengan yang sebelumnya. Warna hijau giok itu sebenarnya hanya meningkatkan kekuatan cahaya emas beraneka warna, dan domain Dewa Cahaya Long Hao Shen mungkin langsung meningkat, dan dapat mengisi daya dengan lebih cepat. "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" seru Raja Eastern dengan sangat terkejut. Dengan cepat menarik domainnya, dia melompat dan melemparkan dirinya ke arah Long Hao Shen. Domain yang sepenuhnya dapat dikendalikan, itu sangatlah jarang. Hanya ketika kedua domain berada dalam keadaan saling mendominasi yang ekstrim sajalah, kejadian seperti itu akan muncul. Domain Long Hao Shen dan domain Raja Eastern tidak hanya terbatas untuk menahan diri, tetapi juga memiliki karakteristik makhluk yang dilahirkan bersama. Domain kehidupan Raja Eastern hampir bisa dikatakan sebagai bahan bakar terbaik untuk domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, tetapi dalam sekejap mata, kekuatan domain Long Hao Shen telah melampaui kontrolnya. Menghadapi serangan Raja Eastern, Long Hao Shen tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, kedua tangannya menggenggam pedang kehidupan dan penciptaan, dan menebaskannya dari atas kepalanya. Itu adalah serangan Asura Strike. Sekarang Asura Strike tidak lagi sama dengan yang sebelumnya, tidak hanya mencampurkan kekuatan domain Long Hao Shen dengan serangan itu, tetapi juga pemahamannya tentang niat pedang dan roh pedangnya sudah sangat matang. Cahaya keemasan warna-warni jatuh dari langit seperti air terjun, dan segera mengisi seluruh gunung. Seluruh tubuh Long Hao Shen memancarkan aura yang mengesankan, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Segera setelah cahaya hijau yang mengelilingi Eastern King bersentuhan dengan cahaya emas beraneka warna dari cahaya pedang Long Hao Shen, cahaya hijau itu segera melemah, dan bahkan alat ilahi di tangannya sangat terpengaruh. Namun, energi spiritual Raja Eastern jauh di atas Long Hao Shen. Dengan menjerit keras, dia mengacungkan senjata di tangannya, dan segera, niat pedang Long Hao Shen tercabik-cabik oleh kekuatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, ia melesat maju ke depan, dan kapak di tangan kanannya berbenturan dengan pedang kehidupan dan penciptaan milik Long Hao Shen. Syok langsung muncul di wajah Long Hao Shen. Dia tidak pernah berpikir bahwa, seseorang atau makhluk apapun bisa mendapatkan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Dia yakin bahwa, bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan memiliki kekuatan seperti itu dalam hal kekuatannya. Satu-satunya perbedaannya adalah, bahwa pedang kehidupan dan penciptaan dapat dihubungi sedikit di perbatasannya, dan pada saat berikutnya, seluruh tubuh Long Hao Shen terbang keluar seperti peluru artileri, dan menabrak tembok yang jauh. Dinding batu di perut gunung ini sangat keras, tetapi setelah tubuh Long Hao Shen menabraknya, puing-puing berwarna hijau terbang ke segala arah, dan langsung membentuk kawah besar. Dengan level kekuatan Long Hao Shen yang berada di peringkat ketiga dari tingkat ke-9, selain ia bisa menekan kekuatan domain lawannya dan niat pedangnya, untuk menghadapi kekuatan Raja Eastern, ini adalah hasil dari pertempuran ini. Heart of Eternity-nya berdenyut dengan keras, tapi Long Hao Shen masih memuntahkan seteguk darah segar. Dia merasa seolah-olah tubuhnya dihancurkan oleh batu besar, dan seluruh tubuhnya terasa sakit, terutama lengannya.
yang sekarang terasa seolah-olah itu bukan miliknya. Setelah melakukan kontak yang instan itu, pedang kehidupan dan penciptaannya sudah benar-benar terpisah, dan berubah menjadi dua pedang yang berat. Dan di atas itu, retakan halus muncul, seolah-olah mereka bisa pecah kapan saja. Meskipun tubuh Hao Shen pulih dengan cepat, bagaimana mungkin pertempuran seperti itu bisa berlanjut? Tidak heran, bahkan peliharaannya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tidak heran perawakannya yang pendek membuat suara yang mengerikan. Kekuatan orang ini sebenarnya sangat menakutkan, gumam Long Hao Shen. Suara bangga Raja Eastern langsung terdengar, hahaha, aku memiliki darah Raja Titan. Dalam hal kekuatan, bahkan jika dewa datang sebelum aku, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan tunduk, hahaha, ucap Raja Eastern. Di saat dia merasa bangga pada dirinya sendiri, cahaya keemasan warna-warni perlahan-perlahan melayang keluar dari lubang yang dibuat Long Hao Shen. Dibandingkan dengan sebelumnya, cahaya berwarna 7 warna ini bahkan lebih intens lagi. Dan itu mengikuti lintasan aneh dengan sedikit dengungan. 7 warna segera beredar, dan cahaya sebenarnya mulai berputar dengan cepat. Detik berikutnya, Long Hao Shen muncul kembali di udara. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen menatap Raja Eastern dengan mata yang bersinar. Karena aku tidak punya cara untuk melawanmu dalam hal kekuatan, namun, aku hanya bisa menggunakan domain aku, balas Long Hao Shen. Detik berikutnya, Long Hao Shen tampaknya telah berubah menjadi matahari yang mengeluarkan cahaya keemasan warna-warni, dan langsung menerangi setiap sudut gunung. Raja Eastern akhirnya tidak bisa menghindar. Meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dia benar-benar ditekan oleh Long Hao Shen dalam hal atributnya. Cahaya emas beraneka warna menutupi tubuhnya, dan Raja Eastern segera merasakan kalau energi spiritualnya telah diserap oleh cahaya emas beraneka warna dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada saat ini, dia jelas tidak dapat menggunakan domainnya. Itu hanya akan mempercepat laju kultivasinya diserap oleh domain Dewa Cahaya. Hanya dengan mengalahkan Long Hao Shen, dia bisa menyingkirkan ancaman yang diberikan Dewa Cahaya ini kepadanya. Dengan raungan marah, palu di tangan kanan Raja Eastern tiba-tiba terbang, dan terbang di udara seperti meteor hijau besar saat terbang menuju Long Hao Shen. Long Hao Shen mengungkapkan senyum acuh tak acuh. Dalam kontes kekuatan, bahkan jika kamu 100 kali lebih baik dari aku, kamu tidak akan cocok dengan aku. Namun, domain kamu telah sepenuhnya ditekan oleh aku. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan kamu, kamu tidak akan bisa berjuang dengan menggunakan domain, ucap Long Hao Shen. Saat dia berbicara, palu raksasa melintas melewatinya, dan itu hanya kilatan cahaya yang menghancurkannya. Palu raksasa menjulang tinggi di udara, lalu melesat di udara tepat saat palu itu akan membuat kontak dengan dinding gua, dan akhirnya kembali ke tangan Raja Eastern. Di dalam gua, Eastern King hanya bisa melihat sinar berwarna pelangi. The Light God Domain hanya memungkinkannya untuk melihat 7 warna dunia. Gua itu tampak menghilang, dan semua yang ada di sekitarnya hanyalah sinar yang berwarna-warni. Seperti yang Long Hao Shen katakan, tanpa konfrontasi antara domain, pusat kekuatan besar biasa tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun, untuk bertarung melawan pusat kekuatan besar yang menggunakan domain pada tingkat yang sama. Dominasi domain saja, itu mampu membuatnya menjadi tidak berdaya. Eastern King terdiam, dan matanya yang coklat segera bersinar. Dia menyimpan sepasang senjata besar di kedua sisi tubuhnya, dan dengan segera merasakan lokasi Long Hao Shen. Tetapi dia segera menemukan, bahwa itu tidaklah berguna. Karena di dalam domain Long Hao Shen, satu-satunya hal yang bisa ia rasakan adalah cahaya. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi jejak aura pada jiwanya. Long Hao Shen saat ini disembunyikan di dalam domain Dewa Cahayanya, dan itu dapat menyembuhkan tubuhnya dengan kecepatan tinggi, di saat otaknya beroperasi dengan kecepatan tinggi. Jika bukan karena kekuatan domainnya yang mutlak, bahkan pakar manusia terkuat di benua suci iblis, Yang Hao Yu, yang merupakan sang bintang kesatria suci, itu tidak akan cocok dengan Raja Eastern. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan, di dalam domainnya, kekuatan kehidupan bahkan jauh lebih murni. Untungnya, domain Dewa Cahaya Long Hao Shen telah berevolusi, dan setelah mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan kemajuan kehidupan, ia mampu mencapai efek fusi dari energi kehidupan, karena kalau tidak, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri.
Di bawah pengaruh domain Dewa Cahayanya, energi spiritualnya menjadi sangat berkurang, tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisiknya, setelah kehilangan dukungan energi spiritualnya, dia hanya bisa perlahan-lahan dihancurkan oleh Long Hao Shen. Mata Raja Eastern dipenuhi dengan keengganan, karena pertempuran ini terlalu menyesakkan. Dia tidak pernah berpikiran bahwa, akan ada seseorang dengan domain yang bisa menahan domainnya begitu banyak. Orang harus tahu, bahwa domain kehidupannya itu juga memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan kekuatan hidup semua hewan dan tumbuhan. Setelah itu dicakup oleh wilayah kekuasaannya, kekuatan hidup musuh akan dengan cepat terkuras habis, dan tidak ada yang pernah menjadi ancaman bagi Raja Eastern. Namun, bertentangan dengan harapannya, dia dalam masalah besar hari ini. Dalam menghadapi domain Dewa Cahaya Long Hao Shen yang telah berevolusi, itu mirip seperti api yang bertemu kayu bakar, dan kemudian kayu bakarnya harus dinyalakan. Dengan suara gemuruh di langit, kekuatan hidup Eastern King meletus seperti geyser. Alam kehidupan yang tersembunyi, itu segera mekar sekali lagi. Meskipun dia hanya meminum racun untuk memuaskan dahaganya, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menemukan posisi Long Hao Shen melalui tabrakan domain. Dalam sekejap, kecepatan Eastern King langsung mencapai puncaknya, sementara pada saat yang sama, senjata di tangannya terbang keluar dan menutupi keberadaan Long Hao Shen. Dua artefak ilahi ini dengan cepat menerkam Long Hao Shen, tetapi tepat ketika mereka akan melakukan kontak, mereka malah bentrok satu sama lain, dan mengeluarkan ledakan yang sangat menakutkan. Lapisan petir berwarna hijau yang tebal segera menyebar ke segala arah, yang mencapai luas setidaknya 300 meter persegi. Hahaha, mari kita lihat, di mana kamu bisa lari sekarang? Apakah kamu terkejut oleh guntur yang tak tertandingi ini? Bahkan jika domain kamu mampu menahan aku, kamu akan jatuh ke dalam kondisi lumpuh dan kaget, ucap Raja Eastern. Pada titik ini, Raja Eastern tiba saja segera menyadari, bahwa ada sesuatu yang salah. Ini karena dia menemukan, bahwa sosok Long Hao Shen telah menghilang, dan domain Dewa Cahaya mempercepat asimilasi ke dalam domain of life-nya. Tidak, ini tidak mungkin, ucap Raja Eastern sambil menangkap dua artefak ilahi yang terbang dengan tatapan tidak percaya. Suara Long Hao Shen datang dari segala arah. Tidak ada yang mustahil tentang ini. Karena aku bukan hanya mendominasi atas domain kamu, tetapi juga aku telah menahanmu. Kekuatan jiwaku juga lebih kuat daripada milikmu. Karena itu, bahkan jika domain aku bertabrakan dengan milikmu, aku dapat menekan persepsi kamu, dan mencegah kamu mencari tahu di mana aku yang sebenarnya, hahaha, ucap Long Hao Shen. Meskipun dia mengatakan itu, Long Hao Shen sebenarnya juga terkejut. Tabrakan antara dua artefak ilahi itu terlalu mengerikan. Jika dia berada dalam kisaran itu, dia pasti akan terluka. Paling tidak, dia akan sepenuhnya dibatasi, atau bahkan disegel. Eastern King bisa saja membalikkan keadaan ini, dan memenangkan pertempuran. Wajah Raja Eastern dipenuhi dengan keengganan, tetapi dia tidak punya pilihan selain dengan cepat menarik domain kehidupannya. Jika dia tidak menariknya sekarang, konsumsi energi spiritualnya hanya akan terkuras. Dan domain Long Hao Shen mungkin akan terus meningkat, dan bahkan meningkatkan kecepatan energi spiritualnya. Percaya atau tidak, aku akan menggunakan semua kekuatan hidup Eastern untuk meledakkan domain kamu. Raja Eastern mengangkat artefak ilahi di tangannya, dan kemudian mengancam. Long Hao Shen menunjukkan senyumannya, kamu bisa mencobanya. Tidakkah kamu berpikir, bahwa jika kamu benar-benar melakukannya, kamu akan dilebur terlebih dahulu sebelum domain aku bisa meledak? Balas Long Hao Shen. Raja Eastern langsung terdiam. Dia benar-benar tidak mau. Dia tahu bahwa, kekuatan lawannya ini jauh lebih rendah daripada kekuatannya, akan tetapi, dia masih tidak dapat mengalahkan lawannya. Perasaan semacam ini jelas tidak nyaman untuknya. Tentu saja, dia juga bisa melarikan diri melalui perlindungan alam kehidupan. Tetapi sebagai Raja Eastern, jika dia menyerahkan wilayahnya sendiri dan melarikan diri, bagaimana mungkin dia bisa terus memerintah Eastern? Sama halnya seperti raja dalam amarahnya, cahaya warna-warni di sekitarnya perlahan-lahan mundur, dan tubuh Long Hao Shen pun muncul. Setelah periode pemulihan, luka-luka yang disebabkan oleh ledakan sebelumnya itu sudah pulih.
Dan karena dia menyerap sejumlah besar kekuatan hidup untuk mengisi kembali domainnya, tidak hanya karena sebelumnya menggunakan domain Dewa Cahaya yang tidak mengkonsumsi energi spiritual Long Hao Shen, itu bahkan dapat menyehatkan tubuhnya sendiri, dan memulihkan sebagian besar energi spiritualnya. Wajah Raja Eastern menjadi sangat jelek. Tentu saja, hanya dia yang bisa merasakan ekspresinya, dan yang hanya bisa dilihat oleh Long Hao Shen hanyalah janggut besarnya itu. Tapi dia masih bisa melihat keengganan yang ekstrim di mata Raja Eastern. "Manusia, apakah kamu di sini untuk mempermalukan aku?" ucap King Eastern sambil menggeram. Menghadapi Long Hao Shen, dia jelas-jelas dalam posisi yang tertekan. Meskipun ia bisa memulihkan domainnya, Eastern King tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk langsung membunuh lawannya. Pada saat yang sama, dia juga tidak bisa melakukannya. Itu seperti halnya bagaimana dia juga bisa merasakan, bahwa Long Hao Shen tidak akan membunuhnya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. "Tentu saja tidak. Aku diundang untuk berurusan dengan kamu. Dia telah mengatakannya kepadaku, bahwa kamu membunuh semua orangnya untuk harta dan menculik keluarganya. Aku datang ke sini untuk membantunya menyelamatkan keluarganya," balas Long Hao Shen. "Omong kosong. Aku adalah juru bicara Dewa Alam di dunia ini. Dan juga perwujudan Darch Alam dan keinginan untuk hidup. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal-hal seperti itu? Meskipun kamu memiliki hati cahaya dan kemuliaan cahaya tertinggi, kamu tidak dapat menghina aku. Aku adalah anak dari penguasa alam," jawab Raja Eastern dengan sangat marah, dan artefak ilahi yang mengerikan di tangannya mulai saling berbenturan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan mendesak. "Siapa orang yang kamu bicarakan tadi? Aku ingin tahu, siapa yang berani memfitnah juru bicara Lord of Nature, Raja Eastern yang agung ini," tanya Raja Eastern. Ketika Long Hao Shen hendak membuka mulutnya, seluruh gua tiba-tiba saja bergetar hebat, dan segera, kekuatan besar yang tak terlukiskan menyebar dari gua yang baru saja dimasuki Sisi. Itu juga merupakan kekuatan kehidupan, tetapi kekuatan ini bukan kekuatan untuk menciptakan kehidupan, itu adalah kekuatan untuk menghancurkan kehidupan. Ketika Raja Eastern merasakan kehadiran aura ini, ia segera menjadi pucat karena ketakutan. Namun, dia tidak mengambil tindakan apapun, seolah-olah dia sangat takut pada kekuatan kehidupan yang merusak ini, dan dengan cepat mundur ke samping, dan bahkan ia bergeser ke belakang Long Hao Shen. Pada saat itu, sosok putih keluar dari gua. Begitu dia muncul, kekuatan untuk menghancurkan kehidupan segera meledak. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan langsung menekan Long Hao Shen dan Raja Eastern sampai ke dinding batu yang jauh pada saat yang sama. Namun, mereka dengan cepat beradaptasi dengan kekuatan ini, dan segera terbang kembali ke udara. Raja Eastern memandang Long Hao Shen dengan alarm dan amarah. Kamu benar-benar membiarkan seseorang menyelinap ke daerah terlarang, dan mencuri benih pohon kehancuran. Apakah kamu tahu, bahwa ini akan mengganggu keseimbangan seluruh dunia Eastern, dan bahkan akan membuat semua makhluk hidup di dunia Eastern menjadi ketiadaan? Teriak Raja Eastern. Tentu saja, sosok putih yang muncul adalah Sisi. Pada saat ini, di tangan kanannya ada batu yang sangat aneh. Batu itu terlihat aneh, karena bentuknya terlihat setengah emas dan setengah perak. Batu itu memancarkan cahaya emas dan perak yang samar. Di tempat dua warna yang berpotongan itu, sebuah pohon muda muncul. Pohon muda itu berwarna ungu muda dengan bintik-bintik ungu samar. Dan kekuatan penghancur besar yang Long Hao Shen rasakan sebelumnya, itu sebenarnya dipancarkan dari pohon muda kecil ini, itu sudah tidak diragukan lagi, ini adalah benih pohon kehancuran yang Raja Eastern bicarakan. "Sisi, apakah kamu sudah menyelamatkan keluarga kamu?" tanya Long Hao Shen. Sisi mengangkat kepalanya untuk melihat Long Hao Shen dan Raja Eastern, dengan terkejut, ia malah bertanya balik. "Mengapa kamu tidak membawanya pergi?" tanya Sisi. Long Hao Shen menjawab, "Domain aku secara kebetulan dapat menahannya, dan aku akhirnya bisa mengalahkannya, jadi tentu saja, aku tidak perlu menariknya." "Kamu belum menjawab pertanyaan aku," jawab Long Hao Shen dan bertanya. Sisi tersenyum manis dan berkata, "Tidak apa-apa, itu tidak sudah penting lagi. Tuan Long, terima kasih telah membantu aku mendapatkan benih pohon kehancuran. Mulai sekarang, aku adalah penguasa dunia Eastern ini. Aku akan tumbuh dengan pertumbuhan Tree of Destruction. Sampai aku mengubah tempat ini menjadi domain dewa pembantaian aku.
Aku tidak menyangka bahwa kamu begitu kuat, sehingga bahkan Raja Eastern tidak bisa mengalahkan kamu. Namun, sejak kamu mengalahkannya, mengapa kamu tidak membunuhnya di sepanjang jalan? Tapi, ini bagus juga, biarkan aku yang akan melakukannya sendiri kalau begitu, jawab Sisi. Ketika Raja Eastern melihat Sisi, ia segera menjadi marah, ternyata kamu. Begitu juga kamu, Ratu Bulan, apa yang kamu rencanakan? Terakhir kali kamu mencuri batu ilahi matahari dan bulan, itu karena benih pohon kehancuran. Apakah kamu ingin menghancurkan Eastern? Tanya Raja Eastern. Mendengar nama Ratu Bulan, Long Hao Shen menjadi terkejut, dan tidak bisa untuk tidak memikirkan Ratu Bulan yang jauh di kota iblis. Setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Namun, Kaisar Dewa Iblis telah mengatakan, bahwa dia tidak akan menyakitinya. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Pikir Long Hao Shen. Sisi mencibir, orang tua pendek, jika kamu tidak begitu memaksa kami, klan bulan kami tidak akan kehilangan kesempatan kami untuk bertahan hidup, kenapa juga aku harus mengambil risiko seperti itu? Saat aku menanam pohon kehancuran di batu ilahi dari matahari dan bulan, aku telah mengubah keyakinan aku. Raja Eastern, aku mungkin tidak bisa membunuhmu hari ini. Namun, begitu pohon kehancuran tumbuh, aku akan menjadi yang pertama menemukanmu, jawab Sisi. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, dan dengan tenang menatap Sisi. Sisi, ini tampaknya tidak sama dengan apa yang kamu katakan. Sepertinya kamu tidak datang ke sini untuk menyelamatkan keluarga kamu. Tanya Ling Hao Shen. Sisi memandang Long Hao Shen dengan tatapan kompleks, dan dengan ringan mendesah. Tuan Long, aku minta maaf, aku telah berbohong padamu. Tapi aku harus melakukannya. Kamu adalah orang yang terlalu baik dan terlalu percaya. Tapi itu sangat layak bagi aku untuk menggunakan kamu. Kamu sangatlah tampan, tetapi kamu membawa warisan cahaya. Jangan khawatir, ketika aku benar-benar bergabung dengan Tree of Destruction, aku pasti akan menemukan makam terbaikmu. Tentu saja, jika kamu melepaskan keyakinan kamu pada cahaya dan mengikuti aku melalui misteri kegelapan, aku tidak hanya untuk tidak membunuh kamu, tetapi aku bahkan akan menikahi kamu dan menjadi istri kamu. Lagi pula, manusia yang luar biasa sepertimu terlalu langka, jawab Sisi. Saat dia berbicara begitu, tubuh Sisi mulai berubah. Telinganya menjadi tajam, dan rambut hitamnya perlahan-lahan melayang di udara. Sepertinya, gelombang hitam telah menyebar dari punggungnya. 3 pasang sayap hitam transparan, tapi samar-samar bersinar dan membentang. Penampilannya yang sempurna sudah dipenuhi dengan daya pikat yang misterius. Auranya juga meningkat secara drastis. Meskipun dia tidak sekuat King Eastern, dia setidaknya seorang ahli tingkat domain. Suara Sisi tidak lagi lembut, tetapi dipenuhi dengan kebanggaan. Biarkan aku mengenalkan diriku kepadamu lagi. Aku adalah penguasa kegelapan dan air, Ratu Bulan dan Malam Eastern. Aku adalah pemimpin Night Elf. Orang-orang aku telah dipaksa oleh kamu, manusia dan elf, hingga secara bertahap menjadi punah. Jika aku tidak bertindak sekarang, suku aku akan benar-benar dimusnahkan. Jadi, apa yang aku katakan sebelumnya, itu tidak semuanya bohong. Adapun orang tua dan saudara aku, mereka tidak ada. Sebagai Ratu Bulan, aku adalah penguasa kegelapan. Aku tidak membutuhkan saudara sama sekali, ucap Sisi. Setelah mendengar kata-katanya, Long Hao Shen mengawasinya diam-diam, tetapi ekspresi wajahnya tidak banyak berubah. Raja Eastern berteriak dengan keras, dan 2 artefak ilahi di tangannya berselisih satu sama lain, dan menyebabkan domain kehidupan ilahi segera melepaskan kilau hijau gelap. Ratu Bulan, apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi hari ini? Ucap Raja Eastern. Queen of the Moon, Sisi, segera menunjukkan senyumnya. Hahaha, kenapa juga aku tidak bisa pergi? Jika itu aku yang sebelumnya, mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk menahan aku di sini. Tapi sekarang, saat dia mengatakan itu, dia perlahan-lahan mengangkat pohon kehancuran di tangannya, dan mengeluarkan aura gelap yang pekat yang dengan cepat mengikuti hawa dingin ke dalam batu ilahi matahari dan bulan. Segera, tekanan mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya segera meledak, dan itu menyebabkan rilem kehidupan Raja Eastern menyusut dengan cepat. Pohon kehancuran adalah teman dari pohon keabadian, dan pohon keabadian adalah rumah dari Dewa Alam. Meskipun kamu adalah juru bicara untuk Dewa Alam, bagaimana mungkin kamu bisa bersaing dengan pohon kehancuran?
Bahkan jika pohon kehancuran baru saja tumbuh, kekuatanmu tidak akan cukup untuk menghentikanku pergi, hahaha, ucap Sisi dengan bangga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.